Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wabi Ranto Payu di channel Atur Uang. Kembali hari ini saya akan lanjutkan pembahasan ya sharing atau sharing tentang 13 saham syariah yang rutin bagikan dividen, dan kali ini kita sampai ke perusahaan yang ke-8 atau ke-7 kalau nggak salah ya, yakni Demas atau Prodelta Lestari Tbk ya, atau Demas, kode saya Demas. Ini juga merupakan salah satu perusahaan ya yang kalau teman-teman sudah lama di bursa efek atau juga udah Google ya, di googling di beberapa di channel juga di video ini juga sering dibahas sebagai salah satu saham yang rutin bagikan dividen kepada para pemegang sahamnya dan dengan dividen yield yang cukup lumayan ya. Ini kita lihat dulu ya bagaimana histori dividennya, yieldnya Demas itu dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Saya memiliki data dari investing.com ya. Ini kalau kita lihat nih, ini setiap tahun itu dia kadang-kadang itu ada yang dua kali ya. Di mana dia ada interim, ada finalnya, interim, finalnya. Contoh seperti ini nih, tahun 2017 itu ada full year-nya untuk 2016, ada juga interimnya 2017 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dividen dia yang terakhir itu adalah tahun 2020 kemarin, bulan Desember ya, pas kemarin tanggal 11 Desember, itu dia membagikan dividen interimnya sebesar Rp12 per lembar saham. Ini interim ya, sehingga nantinya kalau tahun depan dia membagikan dividen untuk tahun buku 2023 full year-nya, maka nilai dividen finalnya itu harus dikurangi dengan nilai dividen interimnya, sehingga yang kita akan peroleh hanya selisihnya saja. Seperti itu, jadi harus hati-hati nih kalau kita mengevaluasi saham-saham yang punya modal seperti ini. Ya, nah kemudian bagaimana proyeksi uh, dividen Demas nih tahun depan untuk yang full year-nya gitu. Sebelum kesana kita lihat dulu bagaimana kondisi fundamental perusahaannya. Tahun 2022 kemarin kita lihat secara tren ini juga dia turun naik ya, tidak stabil. 2022 kemarin itu laba bersihnya 1,2 triliun, sehingga Demas kemudian membagikan dividennya itu sebesar itu. Ini untuk yang 2022 ya, ini ada 25 rupiah per lembar saham. Interimnya dibagikan tahun 2022 dan finalnya tahun 2023 bulan uh, Juli kemarin ya. Ini total dividen untuk tahun 2022 itu sebesar Rp25 dengan laba bersihnya itu sebesar 1,2 triliun rupiah. Nah, sekarang bagaimana tahun 2023? Di tahun 2023 ini hingga kuartal 3 2023, kita lihat ini itu laba bersihnya itu turun drastis ya dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun 2022. Sini kita lihat ya, di mana di tahun 2022 itu sampai kuartal 3 Denmark sudah berhasil memperoleh laba bersih sebesar 268 miliar, namun di tahun 2023 ini hanya sebesar 600 miliar. Nah, karena laba ini turun, maka otomatis EPS-nya pun turun. Di mana EPS di tahun 2022 sebesar 15,93 kuartal 3, di kuartal sekarang tahun 2023 cuma sebesar 12,62. Nah, alhasil EPS prediksi untuk full year-nya itu secara tahunan itu sebesar 16,83. Ini nih. Ini secara tahunan ya, full year-nya dianualiskan gitu. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan yang di sini, ini turun jauh ya. Ada perbedaan hampir kurang lebih 7%-an lah ya. 7%-an, 30%-an lah gitu dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, otomatis karena laba ini berkurang, kalau kita riset berdasarkan EPS tahun 2023 kuartal 3, maka dividennya pun pasti akan berkurang. Itu masalahnya gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana kondisi atau proyeksi di dividen Dimas untuk full year tahun 2023 nanti. Nah, saya coba untuk lakukan proyeksinya gitu ya. Ini saya coba lihat untuk EPS dan DPS-nya. Nah, di tahun Demas ini DPR-nya itu tinggi sekali ya.
itu minimal dia 81% dari total laba bersihnya itu ada EPS-nya itu dibagikan dalam bentuk dividennya. Bahkan di tahun-tahun tertentu kayak tahun 2018, 19, 2020 itu melebihi EPS-nya. Jadi DPS yang dibagikan itu melebihi dari earning per share-nya sendiri gitu. Ya itu mungkin karena perusahaan memiliki saldo laba yang cukup besar sehingga berani untuk membagikan apa namanya dividen yang melebihi EPS-nya. Itu sih juga banyak yang terjadi di beberapa perusahaannya. Nah, setelah saya hitung, saya peroleh angka sebesar 116,6% secara rata. Nah, ini sangat tinggi ya. Sehingga nanti pada saat saya memproyeksi DPS-nya di sini, ini saya tidak gunakan angka ini. Tapi saya menggunakan angka 0,95 atau 95%. Jadi kalau kita lihat ya untuk proyeksinya sendiri, untuk EPS kuartalannya itu yang kayak tadi saya sampaikan bahwa sebesar 12,62 sehingga untuk annualize-nya itu sebesar 16,83. Dengan asumsi yield-nya sebesar 95% saja, itu diperoleh DPS-nya sebesar Rp15,99 per lembar saham. Sehingga nantinya kalau kita bagikan dengan yield-nya yang sekarang yang di harga 173 itu di level 9,5%. Tapi ingat nih, Demas sudah bagikan sebesar Rp12 per lembar saham di tahun kemarin interimnya. Sehingga nantinya kalau ini benar seperti ini proyeksinya, maka di tahun depan kita hanya akan tinggal terima sisa sebesar Rp3,99 per lembar saham. Nah, nanti itu akan saya coba bahas ya di video berikut. Kok bisa begitu? Kita akan coba bahas ya. Sekaligus saya akan bahas apa yang bedanya interim dan final dan interim gitu. Secara valuasi, saya menggunakan nilai PER dan PBV, ini dua-duanya ya, memperlihatkan valuasi Dimas yang memang masih sangat murah. Kalau saya menggunakan pendekatan PER, ini harga wajarnya itu diprediksi sebesar 178 sampai 232 kalau saya menggunakan PER. Kalau saya menggunakan PBV itu sebesar 188 rupiah. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi harga hari ini 163 rupiah per lembar saham, maka baik PER dengan maupun PBV itu masih memberikan potensi gap up sebesar minimal ya ini ya 10% sampai 42%. Kalau memang ini bisa dia running sampai ke level Rp132 per lembar saham sesuai dengan prediksinya gitu. Nah, itu adalah Demas. Nah, nanti saya harap informasi ini itu bisa teman-teman jadikan sebagai bahan pertimbangan ya sebelum masuk apakah mau beli saham ini atau tidak. Kalaupun mau masuk ya kita bisa gunakan info ini sebagai masukan untuk mengatur bagaimana strategi trading kita atau strategi investasi teman-teman semua. Itu ya untuk share saya kali ini, dan sekali lagi jika teman-teman merasa bahwa fitur-fitur atau video-video di channel ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa dukung saya dengan cara untuk like, subscribe, and share agar saya tetap semangat untuk membuat berbagai konten-konten tentang video saham-saham lainnya. Sekali lagi atas dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.